Tiba-tiba pihak manajemen nginfoin kalau bakalan ada hadiah besar-besaran. Di situ gue bingung banget. Gimana caranya dapetin uang 1,8 juta coba? Gue pun dengan pikiran gelap mau minjem ke mamanya Ica. Mamanya panik dong. Ngapain anak sekolah pinjem uang sebanyak itu? Gue punya cerita. Peringatan, animasi ini dibuat dengan tujuan sharing pengalaman pribadi sang pengirim cerita. Dimohon untuk menghargai cerita tanpa menyudutkan beberapa pihak. Selamat menonton. Hula, kenalin, gue Berlina. Kali ini gue mau ceritain hal terbodoh, teraneh, tapi juga paling menyadarkan yang pernah gue lakuin seumur hidup akibat serakah dan kepepet jadi satu. Kisah ini terjadi di tahun 2022, pas gue kelas 2 SMK. Waktu itu pas gue pulang sekolah, masih pakai seragam dan baru lesehan di ruang tamu, tiba-tiba HP mama bunyi. Ternyata ada telepon dari nomor gak dikenal. Berhubung mama lagi gak ada, dengan intrusif thought di otak gue nyuruh buat angkat tuh telepon. Pas gue angkat, "Selamat siang, selamat, nomor ibu terpilih dapat hadiah dari sabun Left Bro." Dari awal gue tahu sih itu penipuan, tapi gue tanggepin aja karena seru aja gitu. Dari situlah kesalahan fatal dalam hidup gue. Terus kata si penelpon bilang ke gue buat pilih hadiah. Gue disuruh chat dia di WhatsApp. Ya udah deh, gue chat dan dia kasih banyak option buat hadiahnya. Ada oven, karpet, kipas angin, banyak deh. Dan rata-rata kebanyakan hadiahnya elektronik gitu. Gue sih pilih hair dryer karena kebetulan hair dryer di rumah rusak. Nah, buat klaim hadiahnya, gue dikasih kode dan harus chat manajernya di Telegram. Gue sih nurut aja ya. Terus dia juga minta alamat rumah gue. Awalnya gue ragu sih, tapi gue mikir, di rumah kan rame, aman lah. Selang 2 hari, yang katanya hadiah itu beneran datang cuy. Demi apapun gue kaget banget, hadiahnya beneran ada dong. Dari situ kewaspadaan gue hilang total tuh, dan nganggep ini beneran dari brand ternama itu. Nah, setelah hadiahnya sampai, si manajer itu nyuruh gue masuk ke grup Telegram yang isinya ada 80 peserta. Kata manajernya, cukup absen di jam 8 pagi dan 7 malam buat dapetin uang 20.000 sekali absen, yang bakalan dikirim ke e-wallet gue. Belum lagi, kalau kita ikutan kuis tiap jam 2 siang, bakalan dapet 20.000 tambahan lagi. Jadi total sehari bisa dapet 60.000 cuy. Lumayan guys, duit segitu buat anak sekolahan kan. Ngebayangin bisa makan bakso tiap hari nih mah. Besoknya ada member baru bergabung, namanya Kavania. Dia ngechat gue, "Lumayan ya gabung grup ini, saya bisa buat nambah beli kebutuhan anak saya." Ya nggak ada yang mencurigakan sih. Pokoknya kita ngobrol tentang tempat tinggal juga. Dia bilang dia punya warung Madura gitu di Jakarta. Singkat cerita, udah 6 hari gue gabung di grup itu, tiba-tiba pihak manajemen nginfoin kalau bakalan ada hadiah besar-besaran. Hadiahnya nggak main-main guys. Ada iPhone, motor, kulkas, dan lain-lain. Gue yang mikir kayak, wah siapa yang bakalan nolak kesempatan kayak gini? Gue pun langsung nanya dong, ini gimana cara dapetin iPhone-nya bu? Kata manajernya, cukup transfer 300.000, nanti uangnya dibalikin 500.000. Gue sempat bimbang tuh, ngeri duit gue hilang. Uang 300.000 tuh gede banget buat gue yang masih sekolah gini. Tapi Kavania ngeyakinin gue kalau itu bukan penipuan. Setelah mikir panjang tanpa berdiskusi sama siapapun, dan setelah nabung dari uang jajan sampai-sampai gue rela gak makan di sekolah, akhirnya uang itu kekumpul juga 300.000. Langsung lah gue transfer. Dan bener aja dia transfer balik 500.000. Di situ gue bener-bener kecanduan. Dari uang kecil bikin gue percaya uang besar bakal balik juga. Setelah itu gue nanya, kapan barangnya dikirim kak? Katanya, kalau buat dapet iPhone, kamu harus transfer 1,8 juta ya. Nah, dari sinilah awal mula hal bodoh yang pernah gue lakuin. Berhubung sebelum-sebelumnya gue selalu dikasih uang dan uang gue pun beneran balik, bahkan ditambahin, jadinya Kavania ngeyakinin gue kalau kali ini uang gue pasti balik juga. Dan gue percaya sama dia. Di situ gue bingung banget, gimana caranya dapetin uang 1,8 juta coba? Sedangkan gue masih sekolah. Terus gue mikir, apa gue gak jadi aja kali ya? Duh, tapi pengen tuh iPhone. Kapan lagi kan tuh HP berjuta-juta cuma jadi 1,8 juta. Lagi pas butuh-butuhnya kayak gini, gue nemu iklan pinjol di sosmed.
Tanpa pikir panjang, gue langsung daftar pinjol pakai KTP papa. Gila emang nih bocah, nekat bet dah gue. Anak sekolah pinjol pakai data ortu diem-diem lagi. Di situ gue dapat limit 2 juta dan otomatis masuk ke rekening papa karena kan pakai data dia. BTW gue ini anak yang papa percaya banget. Saking percayanya, papa ngasih tahu password rekeningnya ke gue. Jadinya gue bisa akses rekening papa deh. Tiba-tiba papa cek mutasi dan bilang ke gue, "Dek, kok ini di mutasi rekening papa ada uang masuk 2 juta, tapi langsung keluar lagi 2 juta." Di situ gue panik, tapi gue bilang aja, "Oh iya Pak, itu temen Dede salah transfer, jadi Dede transfer balik ke dia." Di situ papa percaya aja tuh, karena ya itu gue paling dipercaya. Dan uang 1,8 juta itu langsung gue transfer ke manajer. Setelah transfer dengan nominal yang udah ditentukan itu, tiba-tiba gue didepak dari grup itu dong. Dan gue dimasukin ke grup kecil berisi 4 orang. Gue, Kayeni, Karani, dan katanya CEO. Terus gue nanya dong, grup apa ini? Kok aku dikeluarin dari grup pertama? CEO itu bilang kalau grup ini buat orang yang udah ngerjain 2 misi. Misi pertama yang transfer 300.000 dan misi kedua transfer 1,8 juta. Dan akan ada misi ketiga. Katanya misi ini yang paling gampang, cuman nge-like video YouTube aja. Nah udah tuh, masuklah ke misi terakhir. Di misi ini paling edan sih, kita diharuskan transfer 7,6 juta coy. Ke pasar beli gula, lah ini udah gila. Katanya kalau bisa transfer segitu, bakal dibalikin 14 juta. Di situ gue tergiur, tapi mau lanjut juga duit dari mana kan? Akhirnya gue bilang aja ke CEO itu, "Saya nggak ikutan Pak, balikin aja uang 1,8 juta saya." Tapi katanya uang gue nggak bisa dibalikin kalau belum selesaiin misi ini. Di situ Kayeni langsung transfer dan bener aja langsung dapat 14 juta. Di situ Karani marah-marah, "Duit dari mana Pak? 7 juta." Jadi gue sama Karani dapat tambahan waktu. 2 hari kemudian Karani transfer 7,6 juta dan langsung dapetin uang 14 juta. Gue di situ bingung plus panik karena misinya sisa 2 hari lagi. Tapi di sisi lain gue takut ditipu. Jadi gue mastiin kalau ini bukan penipuan. Nanyalah gue ke Kayeni dan Karani. Ya mereka bilang aman karena uang mereka beneran balik. Gue jadi kepikiran terus tuh. Sempet mikir mau berhenti aja, tapi uang 1,8 juta gue nyangkut lagi. Mana hasil pinjol. Itu aja gue bingung gimana bayarnya. Kan gue cuma anak sekolah. Gue bener-bener kepikiran seharian. Sampai gue gak seceria kemarin. Ortu gue ngeh dan khawatir sama gue. Nanyain kenapa, tapi gue gak jawab apa-apa. Berhubung udah kepalang basah, jadilah gue nyebur sekalian. Alhasil gue pinjol lagi. Tapi kali ini limitnya cuma 700.000. Jauh dari kata cukup buat nyelesain misi itu. Gue carilah pinjaman ke media sosial. Ada yang nawarin jasa dana pinjam gitu. Katanya ada biaya admin. Ya karena butuh, gue sih iya aja. Kan gue mau pinjam 7,6 juta dan biaya admin untuk pinjaman segitu 500.000. Karena gue bingung gimana bayar itu adminnya 500.000, akhirnya gue ambil pinjol yang 700.000 itu buat bayar admin. Karena gue mikirnya, ya udahlah ya, nanti juga gue bayar pas dia transfer balik 14 juta. Tiba-tiba si adminnya bilang, "Maaf kak, nggak bisa ditransfer nih. Soalnya slik OJK kakak tercatat riwayat kredit buruk." Hah? Papa gue kan nggak pernah pinjol. Tapi kok bisa sih riwayatnya jelek? Terus dia bilang, "Kalau kakak mau, aku punya temen yang kerja di OJK. Dia bisa bantuin bersihin nama kakak." Karena gue masih belum ngerti ya, gue iyain aja. Tapi dia minta transfer 400.000 buat bersihin slik OJK-nya. Ya udah tuh gue transfer. Ternyata, boom, dia ngilang bagaikan ditelan lele. Aduh, apes maning ini gue. Mana lagi butuh duit, malah diginiin. Gue nangis banget di situ. Bingung gak tahu harus ngapain. Jadi gue chat temen gue ceritain semuanya. Temen gue ngasih tahu kalau itu penipuan. Tapi dengan bodohnya gue bantah kalau itu beda. Dia juga nyaranin gue buat cerita ke ortu gue. Tapi ya gue gak mungkin lah. Yang ada gue dimarahin. Nah, gue datang ke rumah salah satu temen gue, namanya Ica, yang ortunya deket banget sama gue. Gue pun dengan pikiran gelap mau minjem ke mamanya Ica. Mamanya panik dong. Ngapain anak sekolah pinjem uang sebanyak itu? Ya gue ceritain, tapi gue rekayasa dikit biar mereka percaya. Gue bilang ke mamanya Ica kalau si manajer ini kakaknya temen gue. Tapi mamanya Ica gak mau pinjemin karena dia gak mau ambil resiko katanya. Di situ gue langsung hopeless banget.
Gue pun langsung pulang sambil nangis. Gue udah mulai pasrah. Akhirnya gue pakai uang di rekening papa buat transfer. Gue senekat ini cuman satu yang terlintas di otak gue. Kalau duit ini harus balik dan gue harus bayar. Gue langsung transfer tuh ke CEO itu. Entah kenapa si CEO ini cari-cari kesalahan gue. Katanya gue kelamaan namatin misi, jadi gue harus bayar gateway 5,5 juta. Nanti dia bakal transfer gue 19 juta. Nah, karena uang di rekening papa sisa 2,5 juta, gue harus nyari 3 juta dong. Akhirnya gue ke rumah Ica malam-malam buat pinjem 3 juta ke mamanya. Mamanya Ica tetap gak mau ngasih. Tapi karena gue mohon-mohon dan nangis-nangis, ditambah gue janjiin motor gue buat jadi jaminan. Akhirnya mamanya ngasih. Udah kekumpul uangnya nih. Gue transfer deh tuh 5,5 juta ke CEO-nya. Setelah transfer pun, dia tetap cari kesalahan gue. Katanya harusnya di catatan ditulis pencairan. Karena kamu gak nulis, jadi uang gak bisa dicairin. Gue panik dong. Nanya terus lah gue, gimana caranya? Dia bilang, ya kamu harus transfer ulang. Gue nangis banget di situ. Gak tahu harus gimana. Gue harus pinjem 6,7 juta buat transfer ulang. Gue langsung ke rumah Ica lagi tuh, mau minjem ke mamanya. Mamanya marahin gue dan bilang, sadar Lin, sadar, kamu tuh ditipu. Tapi bodohnya gue masih kekeh kalau itu bukan penipuan. Gue coba chat ke Karani, Kayeni, dan Kavania yang di grup itu, tapi gak ada respon. Dari situ gue sadar kalau mereka itu sekelompok penipu buat ngeyakinin gue. Mama Ica langsung telepon mama gue buat jemput gue. Karena waktu itu gue nangis-nangis gak karuan di rumahnya. Orang pertama yang sampai ke rumah Ica itu abang gue. Dia langsung nampar gue kenceng banget. Papa Ica langsung nenangin abang gue. Dan papanya Ica desak gue buat jujur di depan ortu dan abang gue. Gue pun ceritain kronologi semuanya. Papa marah banget sama gue. Sampai bilang, kok kamu bisa seberani itu sih? Sampai ngabisin uang di rekening papa dan pinjam ke sana sini. Di situ papa nyuruh kita pulang, tapi motor gue tetap ditahan di rumah Ica. Pas udah sampai rumah, gue nahan nangis karena dengar percakapan papa sama mama kayak gini. Ya ampun Pah, tabungan kita sisa segitu. Ditambah lagi ekonomi kita gak stabil dan harus kehilangan uang dan bayar utang sana sini. Kalimat itu lebih nyakitin daripada tamparan abang gue tadi. Semalaman gue kepikiran dan cuma nangis aja yang bisa gue lakuin. Gue nyesel, bener-bener gue nyesel. Besoknya, papa bayar utang 3 juta ke mamanya Ica dan bawa pulang motornya. Di situ gue jadi diem terus, gak nafsu makan. Pandangan gue jadi kosong. Mama sama papa khawatir dan ngajak gue ngobrol. Mama bilang, udah sayang, jangan dipikirin lagi. Mama sama papa udah ikhlas kok. Kalau dede begini, mama sama papa jadi sedih. Tangisan gue lagi-lagi pecah di situ. Gue berlutut dan minta maaf sama mereka. Besoknya mereka ajak gue jalan buat nenangin pikiran. Gue disuruh ngelupain semua kejadian itu dan jadiin ini semua pelajaran. Dari situ gue sadar kalau komunikasi sama orang tua itu penting banget. Dan keluargalah yang paling berharga dibandingin uang itu. Kalau aja dari awal gue cerita ke mereka, pasti kebodohan ini mungkin cuma berhenti di hard dryer. Kalau kalian udah kejebak penipuan kayak gue, please jangan diem. Kalian bisa laporin oknum itu ke IASC, OJK, dan jangan takut cerita ke orang yang kalian percaya. Sampai di sini akhir cerita gue. Semoga kalian gak ngalamin kayak gini ya. Sampai jumpa di video GPC lainnya. Bye!